Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah tayangan dari karya saya pribadi mengenai korupsi dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang dibimbing oleh dosen kami, Ustadz Syukri Hasan Sahaji, MSc Hafizahullah. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, ini adalah sekilas info dan serba-serbi korupsi di Gunung Kidul. Sebelumnya kita bahas mengenai sekilas tentang Gunung Kidul ya. Sekilas tentang Gunung Kidul. Gunung Kidul adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Wonosari. Nama Gunung Kidul berasal dari bahasa Jawa yang artinya gunung di selatan, yang wilayahnya terletak di jajaran Pegunungan Sewu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahukah kalian bahwa pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wonosari, dengan luas sekitar 1/3 dari luas daerah induknya. Kabupaten ini relatif rendah kepadatan penduduknya daripada kabupaten-kabupaten lainnya. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat. Kabupaten Gunung Kidul memiliki 18 kecamatan. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu. Selanjutnya kita bahas korupsi yang ada di daerah kelahiran saya yaitu Gunung Kidul. Korupsi ada di mana-mana. Masa iya di Kabupaten Gunung Kidul ada korupsi? Mari teman-teman kita simak pembahasan di slide selanjutnya. Yuk kita kenali dan jauhilah korupsi. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Budaya korupsi atau korupsi membudaya. Di setiap negara di dunia ini tidak lepas dari yang namanya korupsi, termasuk di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Korupsi telah mendunia, bahkan membudaya di sekitar kita. Bahkan di Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki semboyan Handayani, hijau, aman, normatif, dinamis, amal, yakin, asa asi asuh, nilai tambah, dan indah. Ini pun tidak lepas dari kata korupsi. Kasus korupsi di Gunung Kidul. Pemkab Gunung Kidul ada yang korupsi. Mari kita simak cuplikan berita berikut ini. Membongkar kasus korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunung Kidul. Polisi menangkap 1 tersangka baru dengan total kerugian negara mencapai 470 juta rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 1 tersangka baru kasus korupsi RSUD Wonosari berinisial AS. Ia merupakan tersangka kedua setelah yang pertama berinisial II sudah divonis 1,5 tahun penjara. Tersangka II saat itu menjabat Direktur RSUD, sedangkan AS adalah Kabid Medik dan Non-Medik. Dan saat ini tersangka menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Keduanya bersekongkol membuat laporan kuitasi palsu dengan modus menggelapkan uang pembayaran jasa dokter laboratorium senilai 470 juta rupiah. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kompol Indra Waspada Yuda mengatakan petugas melakukan tindakan upaya paksa penangkapan terhadap AS di rumahnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul pada hari Sabtu 4 Maret 2023 yang lalu. Hasil pemeriksaan berhasil penyelidikan bahwa di situ tersangka pada tahun 2007
15 permintaan untuk mengembalikan 24 uang pembayaran jasa yang telah dibayarkan dengan alasan karena ada kesalahan pembayaran. Nah, kemudian setelah kumpul uang itu dimasukkan ke kas RSUD. Jadi bukan kas daerah ya, ke kas RSUD, bukan kembali ke kas negara. Nah, setelah itu sebagian dari uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Akibat aksinya, tersangka AS akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Osyani Putri, Tri Hartanto melaporkan. Itu tadi berita mengenai kasus korupsi di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu di Kota Wonosari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara mencegah korupsi, yaitu dengan mengikuti 5 dasar dari Kemenak Republik Indonesia. Ini adalah cara untuk mencegah korupsi untuk bagian suatu lembaga. Yang pertama, nilai iman dan takwa. Dengan membentengi dan memperkuat diri dengan nilai ini, maka akan membuat seseorang akan terjaga dari perbuatan keji, yaitu korupsi. Yang kedua, nilai integritas. Kata Menteri Agama Republik Indonesia, orang yang punya integritas tentunya tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang menjurus pada tindak korupsi, karena ia akan melaksanakan semua tugasnya sesuai dengan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab yang dimilikinya. Sementara 3 nilai lainnya yang harus dijadikan pegangan adalah profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Keteladanan ini menjadi hal yang sangat penting. Hendaknya para pimpinan dapat memberikan keteladanan untuk tidak melakukan perilaku koruptif. Hal tersebut diterangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Selain itu, Menteri Agama Republik Indonesia juga mengungkapkan tindak pidana korupsi dapat terjadi karena ada 2 hal, yaitu niat dan peluang. Jika seseorang punya niat tapi tidak punya peluang, tentunya tindak korupsi tidak akan terjadi. Begitu juga bila ada peluang tapi tidak ada niat, maka hal itu pun tidak akan terjadi. Menteri Agama Fakhrul Razi telah menyampaikan ada 3 prioritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Yang pertama, tutup semua pintu peluang untuk terjadinya korupsi. Kedua, buka kehadiran whistleblower. Yang ketiga, tindak tegas terhadap pelanggar administrasi. Tindak tegas di sini yaitu para penegak hukum harus menindaklanjuti kasus korupsi yang ada, agar tidak terulang kembali kasus korupsi yang serupa. Whistleblower menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan syukran wa barakallahu fikum. Selanjutnya, mari kita dengarkan ceramah singkat dari saya pribadi mengenai korupsi dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas rahmat-Nya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Sartila dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, Yogyakarta. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 akan menyampaikan ceramah singkat mengenai korupsi dalam perspektif Islam. Cuplikan ceramah ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di bawah bimbingan dosen kita, yaitu Ustaz Sukri Adnan Sangaji, MSI Hafizahullah. Hadirin rahimakumullah. Saat ini negara kita tercinta, yaitu negara Republik Indonesia, sedang dilanda oleh krisis akhlak dan perilaku yang sangat merugikan, baik bagi negara maupun bagi rakyat Indonesia. Perilaku tersebut adalah perilaku korupsi. Bahkan yang paling buruknya, tindakan korupsi ini sangat merugikan dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, selalu melakukan penangkapan kepada tersangka korupsi, baik di tingkat daerah maupun pemerintahan pusat. Hadirin rahimakumullah. Mari bertakwalah kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Buang jauh-jauh dari benak kita dan tanamkan kepada anak cucu kita bahwa korupsi itu adalah perbuatan dosa besar. Sesungguhnya korupsi ini sama dengan perbuatan mencuri, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, aku diberitahu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh ia telah berbuat gulul atau dia telah mencuri. Sehingga hukuman bagi para koruptor ini sama dengan hukuman bagi para pencuri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Begitulah para hadirin rahimakumullah, Allah telah berfirman, kemudian Rasul kita SAW juga telah bersabda, mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, karena korupsi adalah perbuatan yang batil, keji dan munkar. Hadirin rahimakumullah,
Takutlah terhadap ancaman dan siksaan Allah SWT kelak di akhirat. Karena siksaan Allah akan menimpa kepada seseorang yang telah berbuat keji dan mungkar, baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, saya di sini mengingatkan diri sendiri khususnya dan para hadirin pada umumnya untuk bertakwa dan menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang Allah dan Rasulnya larang, termasuk perbuatan korupsi tersebut. Baiklah hadirin sekalian, mungkin cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah bisa meluruskan niat kita dan memberi kekuatan di setiap aktivitas. Baiklah teman-teman, itu tadi amin amin ya rabbal alamin, tayangan mengenai korupsi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.